Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Ya, selamat siang ya Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu semua, terima kasih ya karena berkenan hadir di webinar yang kami adakan dan tetap semangat untuk mengikutinya sampai akhir ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya dengan Monik Magna sebagai sales representatif di Cipta Satria Informatika. Kami adalah Autodesk Authorized Gold Partner dan Autodesk Authorized Training Center ya, Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya sebagai partner, namun juga dipercaya sebagai tempat training software Autodesk dengan trainer yang sudah expert dalam penggunaan software-software Autodesk. Ya, di webinar ini kami adakan untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai bagaimana mentransformasikan model desain 2 dimensi yang Bapak Ibu miliki menjadi model 3 dimensi yang informatif. Materi ini akan dijelaskan oleh application engineer kami. Beliau adalah Mas Arik Rizky Setiawan atau biasa dipanggil Mas Arik. Mas Ari ini juga sebagai technical expert di Cipta Satria Informatika ya, Bapak dan Ibu, yang mampu membantu mengenalkan Bapak dan Ibu dengan software Autodesk pada saat training nanti. Dan nanti ketika Mas Arik menyampaikan materi, apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, boleh langsung disampaikan di kolom Q&A ya. Nanti akan dijawab oleh Mas Arik dan tim kami juga. Oke, kalau gitu kita mulai ya Bapak dan Ibu untuk free webinar hari ini dengan tema Move from 2D to 3D. Halo Mas Arik. Halo Mas Arik. Ya, Mbak Monik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Mas Arik? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Mas Arik waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Monik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Arik Rizky Setiawan sebagai salah satu dari application engineer dari PT Cipta Satria Informatika. Di sini saya akan memandu acara webinar kali ini yang bertema Move from 2D to 3D. Pada webinar kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai BIM. Coba saya skip dulu PPT-nya. Nah, pada webinar kali ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai BIM, lalu penerapannya pada dunia konstruksi, dan tentunya juga saya akan memperagakan sedikit ya bagaimana kita dengan sangat mudah mentransformasikan desain 2D yang kita punya menjadi desain 3D yang menunjang proses kerja BIM dengan aplikasi Revit. Oke. Nah, di sini ada gambaran mengenai desain improvement dari waktu ke waktu. Bisa dilihat untuk awal waktu kita menggunakan pensil dan kertas beserta dengan meja yang gambar yang sangat besar untuk mendesain sebuah model bangunan. Yang mana proses ini akan sangat memakan banyak waktu dalam fase draftingnya. Lalu seiring waktu kita diperkenalkan dengan teknologi CAD yang juga masih banyak digunakan ya sekarang Bapak Ibu. Benefit dari penggunaan teknologi CAD ini adalah kita bisa dengan mudah melakukan drafting sebuah model bangunan, tetapi tetap akan memakan banyak waktu jika kita ingin mendapatkan perspektif visual yang berbeda, seperti misalnya gambar potongan, di mana jika kita ingin mendapatkan gambar potongan, kita harus mendrafting ulang gambar tersebut. Tak lama kemudian, kita kembali dikenalkan dengan teknologi 3D CAD. Jadi objek yang kita buat sebelumnya bisa kita visualkan sebagai objek 3D dengan komen seperti misalnya press pull yang ada pada AutoCAD, atau mungkin gambar isometrik yang bisa dibuat dalam view 2D juga di AutoCAD. Tapi kekurangan dari 3D CAD ini adalah objek 3D yang dihasilkan itu masih bersifat solid object. Jadi yang mana objek tersebut tidak mengandung informasi apapun mengenai objek tersebut. Hanya objek 3D, hanya objek 3D saja tanpa kita tahu informasi-informasi detail mengenai objek tersebut. Lalu pada beberapa tahun terakhir kita
diperkenalkan dengan BIM nih. BIM muncul dan menjadi jawaban dari semua kekurangan-kekurangan yang kita telah hadapi sebelumnya. Pada alur kerja BIM, kita bisa mendapatkan visual 3D dari model-model yang kita buat, dan juga informasi-informasi mengenai objek yang sudah kita gambar sebelumnya. Di sini saya mempunyai video singkat mengenai gambaran BIM yang sudah saya jelaskan sedikit tadi sebelumnya. Mari kita simak. Sebentar, saya stop share dulu. These days, a growing number of architects, engineers, and contractors are using BIM. And here's why. Global trends are making AEC projects more complex, while advances in technology are helping industry professionals work more efficiently and effectively. This is where BIM comes in. BIM is an intelligent model-based process that connects AEC professionals so they can more efficiently design, build, and operate buildings and infrastructure through BIM, or Building Information Modeling. With BIM, designers create digital 3D models that include data associated with physical and functional characteristics. The power of BIM is how it allows architects, engineers, and contractors to collaborate on coordinated models, giving everyone better insight into how their work fits into the overall project, ultimately helping them to work more efficiently. The data in a model defines the design elements and establishes behavior and relationships between model components. So when an element in a model is changed, every view is updated, with the new change appearing in section, elevation, and sheet views. You can use the information in the model to improve your design before it's built. Gain faster buy-in and approvals with realistic visualizations. Convey design intent to the field. And, most importantly, retain model intelligence from concept to construction. BIM provides insight into a design's constructability, improving the efficiency and effectiveness of the construction phase, and also providing a better understanding of the building's future operations and maintenance. Owners can use BIM for predictive maintenance, asset tracking, and facilities management, and for future renovation or deconstruction projects. When you work with BIM, you'll experience reduced project risk, improved timelines and cost savings, and better project outcomes. And the power of BIM is growing with cloud-connected technologies that let project teams design and work together in all new ways. Driven by global trends, the AEC industry is in a time of transformation. Businesses that want to win more work, deliver projects more efficiently, and design better buildings need a powerful solution. And that solution is BIM. Oke, tadi sekilas mengenai BIM, bisa dilihat ya apa saja yang benefit-benefit dari BIM. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan dulu nih pengertian BIM. Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan terbitnya Permen PUPR nomor 22 tahun 2018 tentang pembangunan bangunan gedung negara yang mewajibkan digunakannya BIM untuk bangunan gedung negara seluas di atas 2.000 meter persegi dan lebih dari 2 lantai. Maka diperlukan upaya tindak lanjut yang komprehensif untuk mendukung penerapannya di lapangan sehingga ke depannya BIM dapat menjadi mandatori dan memberikan nilai tambah di setiap proyek pembangunan infrastruktur. Sekilas tentang BIM yang mungkin Bapak atau Ibu belum paham, BIM adalah sebuah metodologi di mana seluruh informasi, mulai dari spesifikasi, kuantitas, harga, tahapan pekerjaan, dan lain-lain, terintegrasi dengan bentuk 3D model bangunan
yang menawarkan manfaat antara lain pengendalian biaya dan waktu, koordinasi saat pelaksanaan yang efisien, dan mengoptimalkan manajemen aset infrastruktur. Nah, salah satu buah dari implementasian dari BIM, salah satunya adalah berkurangnya pengeluaran. Pengeluaran yang dalam pembangunan konstruksi gedung atau infrastruktur yang mungkin sedang Bapak atau Ibu garap. Dikarenakan beberapa metode kerja sudah mulai dialihkan ke digital dan alur kerjanya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga BIM ini dapat menjadi solusi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Nah, di sini adalah salah satu contoh mengenai objek yang ada pada aplikasi Revit yang akan kita gunakan nanti. Aplikasi Revit menyediakan berbagai macam objek-objek bangunan yang siap pakai yang bisa digunakan pada model. Kalau di AutoCAD, kita biasa menyebutnya sebagai blok ya. Tapi apa yang membedakan objek yang ada di Revit dengan yang ada di AutoCAD? Kalau di AutoCAD, kita hanya bisa melihat visual dari blok atau objek tersebut tanpa tahu persis seperti apa detailnya. Seperti materialnya apa, panjang lebar tinggi aktualnya berapa, dan sebagainya. Tapi di Revit, semua informasi mengenai objek tersebut akan dimunculkan. Mulai dari informasi mengenai dimensi, material, volume, sampai harga satuan pun bisa kita masukkan di sini. Kalau semisal ada perubahan dimensi pada semua objek, maka visualnya pun akan mengikuti secara otomatis. Ini yang menjadi poin lebih dalam penggunaan software pendukung BIM seperti Revit. Oke, next. Di Revit, kita bisa berkolaborasi dengan beberapa disiplin seperti arsitek, struktur, dan MEP. Dari multidisiplin model tersebut, kita bisa mendapatkan informasi mengenai model bangunan tersebut dengan sangat mudah. Kita bisa mendapatkan kuantifikasi dari komponen-komponen pada model. Kita juga bisa clash detection. Semisal nih, ada clash antara pemasangan kolom dan placement ducting. Itu bisa kita cegah sedini mungkin sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pembangunan. Lalu kita bisa memvisualisasikan sebuah model dengan schedule yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita bisa membuat shock drawing dengan sangat mudah. Lalu yang pasti kita bisa langsung melihat visual bangunan yang sudah kita buat, baik pre-rendering maupun after rendering yang dengan kualitas yang sama baiknya. Nah, di sini ada manfaat BIM. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, manfaat BIM dalam manfaat penerapan BIM dalam sebuah proyek itu banyak banget. Yang pertama itu mengurangi adanya error atau kesalahan dalam kelalaian dalam desain perencanaan. Lalu kita bisa lebih akurat dalam memprediksi biaya. Lalu kita memudahkan dalam memahami desain terkait, seperti misalnya ada stakeholder yang ingin memahami atau melihat sebuah desain, itu kita bisa menunjukkannya dengan lebih atraktif atau lebih menarik lah. Lalu mengoptimasi pekerjaan desain, lalu meningkatkan efektivitas jadwal pelaksanaan pekerjaan, lalu yang terakhir itu memudahkan dalam peninjauan dan pengaturan dokumen konstruksi. Nah, di sini ada beberapa dimensi dalam BIM ya. Ada sampai 8D sebenarnya. Pada alur kerja BIM, di sini kita bisa lihat nih, bahwa untuk dimensi 3D ini dia berfokus pada modeling dan detailingnya. Lalu untuk 4D dia lebih ke project schedule, lalu untuk yang 5D itu dia lebih ke quantity take off, atau yang berhubungan dengan itu. Lalu untuk yang 6D itu dia energi analisis, jadi kita bisa tahu nih konsumsi energi dari sebuah gedung. Kita bisa cek di sini. Lalu yang terakhir itu ada 7D, itu pemanfaatan BIM untuk maintenance atau perawatan dari sebuah gedung. Kita bisa tahu nih jadwal-jadwal maintenance seperti jadwal cuci AC, pengecekan listrik, dan sebagainya dari alur kerja BIM. Jadi untuk manajemen maintenance itu menjadi lebih teratur. Lalu ada sebenarnya satu lagi yang 8D, itu lebih ke safety management. Jadi ada suatu proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor BUMN, dia menggunakan 8D. Jadi proyek menggunakan teknologi machine learning atau AI
yang bisa mendeteksi kalau ada seseorang yang tidak menggunakan peralatan safety-nya. Nanti akan terjelas dan akan muncul reportnya. Jadi untuk penerapan K3 menjadi lebih optimal dalam proyek tersebut. Nah, dalam penerapan alur kerja BIM, pastinya ada beberapa hal yang harus disiapkan, mulai dari SDM-nya, kita harus memberikan materi dan training mengenai software pendukung BIM, lalu teknologinya yang mana dalam pengoperasian software pendukung BIM ini dibutuhkan spesifikasi komputer yang lumayan juga, lalu juga persiapan dalam proses kerja seperti alur kerjanya, standar protokol, kolaborasi, dan koordinasi. Oke, ini sekilas mengenai BIM. Saya akan coba langsung saja menunjukkan bagaimana dengan mudahnya kita mengimpor link CAD atau file CAD ke dalam Revit. Saya izin stop share dulu. Sekarang saya akan coba ke sebentar. Saya akan coba buka AutoCAD saya. Nah, di sini saya ada contoh desain rumah sederhana aja lantai 1. Nah, ini sebelum kita impor ke Revit, ada beberapa settingan yang harus kita perhatikan. Seperti misalnya, kalau misalnya kita, ini untuk satu lantai sebenarnya bisa langsung di link aja langsung via Revit. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan proyek bangunan 2 lantai, 3 lantai, dan seterusnya, itu kita bisa set di sini. Di XY-nya, koordinatnya, kita bisa arahkan di, let's say, di sini. Di sumbu ini, jadi nanti untuk placement di Revit, dia akan sejajar atas bawah untuk denahnya. Jadi memudahkan kita dalam memodelkan file 2D ke dalam Revit. Ini sebagai contoh, saya akan coba klik di sini. Sebentar. Set ikonnya. Yes. Sebentar. Ini UCS-nya ada. Nah, di sini. Ini saya akan set UCS-nya di sini. Jadi nanti placement di Revit dia akan sesuai dengan koordinat yang ada di pada AutoCAD-nya. Kalau udah, saya akan save dulu. Lalu saya akan close. Ini untuk yang denah sederhana aja ya, sebagai contoh aja. Takutnya kalau misalnya saya coba bikin yang 2 lantai, waktunya nggak cukup. Jadi buat sebagai contoh aja sih. Ini saya close dulu. Saya save, yes. Oke, saya stop share dulu. Lalu saya akan masuk ke Revit saya. Bisa lihat. Untuk sekarang saya akan coba buat di template arsitektur. Ini sebagai informasi, misal ada yang baru, user Revit baru, ini adalah tampilan awalnya. Kita bisa cek model-model yang sampelnya yang sudah disediakan oleh Revit, lalu kita bisa buka modelnya. Lalu untuk template-nya di Revit, itu ada banyak banget, ada yang imperial dan metrik. Kita bisa pilih, misalnya mau pakai yang satuan inch, foot, atau sebagainya, kita bisa pilih imperial. Tapi untuk sekarang kita makainya yang metrik arsitektural template. Kalau udah, kita hit OK.
Nah, kalau udah tampilan seperti ini, untuk desain sebelumnya, saya menggunakan satuan sentimeter. Jadi untuk sekarang, saya akan mengubah dulu satuan yang ada pada Revit. Caranya ketik IUN, lalu kita rubah satuan lengthnya menjadi sentimeter. Jadi memudahkan kita dalam mendesain. Lalu kalau udah kita hit OK, lalu kita sebentar ke insert, tab insert yang ada di sini, lalu pilih link cat. Nah, di sini ada dua nih, link cat dan import cat. Apa yang membedakan antara link cat dan import cat? Jadi kalau misalnya link cat itu dia datanya terikat dengan file AutoCAD yang ada. Jadi semisal ada perubahan dalam model CAD-nya, nanti dia secara otomatis akan terupdate di Revit-nya. Tapi kalau misalnya yang di import CAD, dia mengimpor hanya sebagai blok saja, jadi hanya garis biasa. Tidak bisa terupdate kalau misalnya ada perubahan yang ada pada file AutoCAD-nya. Jadi saya menyarankan pakai link CAD aja. Kalau udah kita pilih link CAD, lalu saya akan pilih file AutoCAD saya. Pilih yang ini, lalu di sini ada beberapa settingan. Di sini ada color, nah di sini ada preserve. Nih, jadi menggunakan warna yang sudah ada, lalu di-invert. Nah, jadi nanti dibalik warnanya, atau bisa beli black and white. Tapi untuk sekarang kita pilih yang black and white aja, karena sebagian desain di Revit juga dia makanya black and white. Lalu layer atau level kita masukin semua, kita bisa pilih yang ada di sini. Lalu untuk import unit, kita pilih sentimeter sesuai dengan model dan satuan unit yang kita set sebelumnya di Revit. Nah, di sini ada positioning nih. Ada beberapa settingan positioning di sini. Kalau yang center to center itu dia secara otomatis akan placement sebentar, akan placement di sini, di tengah-tengah sini. Kalau misalnya kita placement center to center, tapi kalau misalnya kita pilih origin to internal origin, jadi nanti dia placementnya akan sesuai dengan koordinat XY yang sudah kita tentukan sebelumnya di AutoCAD. Jadi untuk sekarang saya akan coba pakai yang origin karena kita sudah meng-set sebelumnya koordinatnya, XY-nya. Lalu untuk place at-nya kita mau set ke level 1 karena ini bangunan sederhana satu lantai. Saya akan place at level 1. Ini orient to view, jadi nanti dia orientasinya akan sesuai dengan view yang ada di AutoCAD. Kalau misalnya kita uncheck, nanti dia akan tampilannya dibalik jadi vertikal atau horizontal. Kalau udah kita hit open. Nah, kalau misalnya ada muncul notif kayak gini, berarti kita bisa rubah settingannya, settingan view range-nya. Kita balik ke properti. Sebagian ada yang begini, sebagian juga bisa langsung muncul, tapi semisal kasusnya kalau misalnya di sini belum nggak terlihat apa-apa atau masih terhide, kita bisa set di sini. Kita set view range, lalu levelnya ke unlimited. Kalau udah hit apply, udah hit OK. Kalau nggak ada di sini, kita cek, kita zoom out. Nah, bisa dilihat. Nah, ini placement sesuai dengan titik koordinat yang sudah kita set sebelumnya di AutoCAD. Jadi kalau misalnya center to center, nanti dia otomatis akan di tengah. Tapi kalau misalnya origin to origin, nanti dia akan placementnya sesuai dengan koordinat yang sudah di-set di AutoCAD. Nah, di sini ada logo pin di sini. Secara by default, kalau misalnya kita link Revit atau link apapun, mulai dari link Revit, link CAD atau semacamnya, kita kalau by default akan posisi terpin. Terpin itu seperti apa? Kalau misalnya kita set pin kayak gini, kita agak akan bisa geser-geser model tersebut. Saya akan coba tuh, ya, tidak akan tergeser karena dia terpin. Tapi kalau misalnya kita mau geser, kita bisa unpin, lalu kita bisa move. Saya akan coba geser ke tengah, ke sini. Nah, kalau udah kita juga bisa
menghapus beberapa layer yang ada di AutoCAD yang ingin ditampilkan di Revit. Semisal saya klik di sini, lalu pilih delete layer. Let's say saya ingin menghapus plant atau tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Oke. Kita coba plant dulu. Kalau udah, hit OK. Nah, nanti dia akan secara otomatis terhapus. Oke, sekarang saya akan coba placement dinding yang ada mengikuti acuan yang ada pada AutoCAD ini. Pertama-tama sangat mudah ya kalau misalnya kita mau placement dinding di sini, kita nggak perlu bikin garis. Kalau misalnya di AutoCAD itu pakai multi line atau dan lain sebagainya, atau kita kudu arsir dan menandakan di layer kalau itu tuh sebagai tangga atau sebagai dinding. Itu nggak perlu. Kalau di Revit kita bisa langsung kita pilih wall, lalu pilih ada beberapa macam tipe dinding yang disediakan oleh Revit. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini untuk dinding yang basic wall, kayak misalnya pasangan bata atau dinding eksterior atau gimana, dan selain sebagainya. Lalu di sini kita disediakan juga kalau misalnya mau modeling curtain wall, misalnya storefront, kayak misalnya dinding kaca, lapisan dinding kaca, kita bisa buat di sini. Lalu bisa bikin stack wall dari berbagai macam lapisan, misalnya dari pasangan bata, plesteran dan sebagainya. Untuk sekarang kita akan coba bikin generik aja, dinding biasa, ukuran sebentar ini kalau nggak salah sih yang di CAD itu tebal dindingnya sekitar 15 cm. Coba saya pastiin. Oh ya benar 15 cm. Lalu di sini kan by default dia nggak ada nih. Kalau di Revit belum disediakan yang tipe 15 cm atau 150 mili. Kita bisa edit dari yang ada. Kita bisa edit type, lalu pilih duplicate. Saya akan rubah ini menjadi 150 atau 15 cm. Kalau udah, kenapa harus duplicate? Karena saya nggak mau dinding generik atau settingan default yang sudah disediakan oleh Revit itu diganti atau teredit oleh sama saya secara tidak sengaja. Jadi akan mengacaukan template-nya dari si Revit. Jadi misalnya kita mau bikin dinding baru, tipe dinding baru, pastikan kita duplicate dulu yang lama. Kalau udah, kita edit di sini. Jangan lupa dirubah thickness-nya ini jadi 15. Kalau udah, hit OK. Kalau udah, hit OK lagi. Nah, ini udah bisa terlihat ya. Nah, di sini ada settingannya juga untuk dinding. Di sini height. By default, kalau di template arsitektur yang ada pada Revit, itu untuk placement seperti dinding atau kolom atau dinding kolom, lebih umumnya dia akan by default akan ke atas. Tapi kalau misalnya ada template struktural, by default dia akan pilihannya ke depth atau ke bawah. Kalau misalnya height itu dia tingginya naik ke atas, kalau depth itu dia ke bawah. Tapi by default karena kita pakai template arsitektur, jadi by default dia settingannya ke height. Lalu di sini ada pilihannya, ada unconnected. Unconnected itu kita bisa tentukan sendiri ketinggian dari dindingnya. Atau kalau misalnya mau dibikin sampai level yang sudah kita tentukan, kita juga bisa rubah ke sini, level 2 misalnya. Di sini settingan level 2 saya tuh kalau nggak salah 4 meter atau 400 cm. Kalau udah, di sini ada location lain juga, kita bisa set placement dinding kita mau seperti apa. Kalau misalnya kita pilih wall center line, dia akan ngikutin garis tengahnya. Misal saya pilih yang ini garis tengahnya, nanti dia akan ngikutin di garis sumbu tengahnya. Tapi kalau misalnya kita pilih yang lain, let's say eksterior,
Kalau misalnya kita pilih yang ini, nanti dia placementnya akan keluar. Seperti ini. Jadi bisa dipilih macam-macam. Kalau misalnya mau interior atau eksterior atau di centerland, itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tapi untuk sekarang kita pakainya yang war centerland. Kalau udah, saya akan pilih coba bikin dinding di sini. Kita bisa lihat bagaimana dengan mudahnya kita memodelkan sebuah bangunan rumah sederhana yang ada pada yang sudah dibuat di uh, AutoCAD. Saya pilih di sini, saya skip dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya Bapak Ibu di kolom Q&A sambil saya membuat dinding. Ini saya drag terus sampai bawah. Saya akan drag sampai di sini. Kalau udah, hit escape lagi, lalu kita bisa lihat tampilan 3D-nya dengan sangat mudah. Caranya gimana? Kita bisa pilih tombol di sini, default 3D view. Kita klik, nanti akan muncul tampilan 3D seperti ini. Jadi kita bisa lihat dinding sudah terbuat ya di sini. Kalau misalnya Bapak atau Ibu pernah memakai SketchUp, ini untuk alur kerjanya sama seperti SketchUp, tapi yang membedakan dari SketchUp itu, kalau misalnya SketchUp dia hanya solid elemen, jadi hanya memunculkan komponen solidnya. Kalau misalnya di Revit kita bisa lihat nih propertiesnya, dindingnya tuh tipe berapa sih, misalnya bisa dilihat di sini, tipe basic ini tuh dindingnya tipe basic generik yang berukuran 150 mili atau 15 cm. Lalu untuk base offsetnya itu di level 1 sampai level 2. Lalu untuk strukturalnya, nah di sini kita bisa lihat nih panjangnya berapa, lalu volumenya berapa, lalu untuk area yang ininya berapa, kita bisa cek di sini. Itu yang membedakan antara uh, workflow di SketchUp dengan di AutoCAD Revit, Autodesk Revit. Oke, sekarang saya akan coba bikin dinding di sini. Saya akan coba bikin dinding di sini dan saya akan coba placement ya, placement pintu. Placement pintu dan jendela. Kalau udah, saya bikin mulai lagi. Ini untuk dindingnya saya akan coba terusin aja sampai sini, karena nanti juga kita akan set visibility dari dinding tersebut. Ini nggak apa-apa. Jadi kita set dindingnya ke sini. Sebentar.
Nah, kalau misalnya kayak gini kan kita nggak tahu nih, biasanya kita nggak tahu nih placement jendelanya itu mau ada di mana ya. Kalau misalnya di AutoCAD, kita bisa rubah ininya, ketebalan dari dindingnya. Caranya kita pilih klik di sini, kita klik kanan, lalu pilih Override Graphic in View. Jadi saya mau set dinding yang ini menjadi lebih transparan lagi. Let's say transparansinya saya tambahin ke 40. Kalau udah hit OK. Nah, oops. Oh, belum bisa. Ini saya set ke misalnya 50. Kalau udah saya pilih OK. Nah, nanti garisnya akan menjadi lebih tipis seperti ini. Nah, jadi kita bisa tahu nih di mana sih kalau misalnya mau placement jendela atau pintu dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba placement jendela di sini sebagai contoh. Kita bisa placement window. Kita bisa placement window di sini. Nah, jadi ada beberapa macam jendela yang disediakan oleh Revit ya. Nah, di sini ada jendela double atau berbagai macam tipenya. Tapi untuk sekarang saya akan coba bikin yang let's say yang ini yang 915. Saya akan placement di sini. Terlalu besar ya. Saya coba ganti dulu. Ini 610 610. Misalnya saya mau placement di sini, lalu saya placement lagi di sini. Ini kita bisa rubah ya orientasi dari jendelanya, kita bisa set mau di atas atau apa mau menghadap mana. Saya coba set di sini. Kalau udah saya hit escape. Nah, saya akan balik lagi ke tampilan 3D-nya. Nah, seperti ini nanti. Bisa kita lihat ya, untuk placement komponen-komponen seperti dinding dan jendela itu sangat mudah. Kalau misalnya di Revit, kita nggak perlu ngedraft lagi, misalnya bikin grup, kayak misalnya kita bikin blok jendela atau blok pintu, karena dari Revit sudah disediakan. Saya akan coba placement satu pintu double di sini. Terakhir, saya akan coba placement pintu di sini. Caranya kita pilih door, lalu di sini nggak ada nih tipe pintu yang saya inginkan. Jadi saya harus ngeload dulu family yang sudah disediakan oleh Revit. Saya pilih di sini cari doors. Nah, ini. Lalu cari double knob. Kita pakai inte.
kita pakai exterior yang ini. Sebagai contoh, kita hit open, lalu di sini kita bisa milih nih ukuran-ukuran dari pintunya mau kayak gimana. Let's say saya akan pakai yang ini, yang 1500 kali 2100. Udah hit OK. Nah, udah keload, saatnya kita placement di sini. Nah, kalau misalnya terbalik ini, kita bisa hit space. Nah, nanti dia akan berubah orientasinya. Let's say saya mau placement di sini. Kalau udah hit escape, lalu ke tampilan 3D. Nah, bisa kita lihat, pintu dengan panel kaca sudah terbentuk di Revit secara mudah. Nanti kalau misalnya ini kita bisa lanjutin mulai dari dindingnya, lalu pintu ini dan segala macam, itu bisa placement. Lalu di Revit juga nggak cuma pintu dan jendela saja yang disediakan, ada juga komponen-komponen lain seperti kasur, atau misalnya TV, atau karpet, atau tanaman-tanaman seperti ini dan lain sebagainya. Itu ada yang disediakan oleh Revit by default, atau juga kita bisa pakai aplikasi dari website pihak ketiga atau third party. Kita bisa download source-nya mulai dari di forum atau di BIM Object, lalu kita bisa cari di internet. Kita bisa pilih antara mau yang dari Revit atau mau yang ada dari forum-forum. Jadi enaknya di Revit itu kita bisa sharing-sharing komponen-komponen apa saja yang lagi booming atau lagi dipakai. Bahkan komponen IKEA yang ada di IKEA pun ada di Revit, kita bisa placement di situ. Seperti itu sih. Paling itu aja buat pengenalan link Revit, move dari link Revit ke move dari AutoCAD ke Revit. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Bu Citra atau Bu Herna. Boleh mengenai dari webinar ini maupun fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh Revit. Saya coba placement wall lagi. Mas Arik, saya Iya. izin bertanya ya. Boleh Mbak. Kalau yang tadi disampaikan oleh Mas Arik kan itu yang mana adalah AutoCAD bisa masuk atau bisa diedit di Revit, begitu kurang lebih ya. Benar. Nah, kalau untuk misalkan nih kita mau ada tambahan mengenai tulisan atau dokumentasinya, begitu bisa ya Mas ya, berarti ya? Bisa. Oke. Bisa banget nih, saya contohin ya. Boleh Mas ditampilkan. Misalnya kayak misalnya dimensi gitu kan, ukuran-ukuran dari setiap ruangan. Iya, betul Mas. Ini nih. Nah, yang ini kita bisa secara mudah, sebentar agak nge-lag. Kita bisa pilih annotate, lalu kita pilih mau yang sama kayak di AutoCAD, kita bisa pilih align atau mau yang linear atau yang angular. Coba untuk sekarang saya pakai align yang karena lebih fleksibel juga. Saya akan coba ngambil yang ini, basic wall-nya. Ini ke ini. Nah, nanti bisa kelihatan dimensi dari ruangan tersebut. Seperti itu sih. Gimana Mbak Monik? Oke Mas, terjawab sudah penasaran saya. Oke, kalau gitu. Ini juga ada pertanyaan Mas, mungkin boleh dibantu dijawab ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Herna Suherna. Pak Arik, untuk AutoCAD Plan 3D apa bisa diedit di Revit? Kalau misalnya Plan 3D,
diedit di Revit sepertinya nggak bisa, cuman kalau misalnya kita mau impor di Revit itu biasanya nambah komponen yang disediakan oleh Revit aja sih. Lalu misalnya ada komponen yang nggak disediakan oleh Plan 3D, kita bisa lempar ke Revit, kita bisa buat objeknya, propertiesnya seperti apa, kita tambahin ke model, lalu balik lagi kita lempar hmm, ke Plan 3D. Tapi kalau misalnya mengedit komponen yang ada pada Plan 3D, itu nggak bisa kalau di Revit. Paling buat nambahin aja sih. Untuk furnitur dari pihak ketiga, apakah ada biaya lainnya? Untuk furnitur dari pihak ketiga, ada yang gratis, seperti di beamobject.com, itu Bu Citra bisa cek. Itu ada macam-macam tipenya, mulai dari yang interior, mulai dari IKEA, atau berbagai brand desain interior lainnya, itu ada di situ. Itu kalau BeamObject itu gratis, tapi ada yang beberapa website yang menyediakan custom furniture, tapi dia berbayar. Dia biasanya membership forum kayak sosmed gitu. Jadi ada yang berbayar, ada yang gratis, seperti itu. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan Bu Herna sama Bu Citra? Mungkin dari Mbak Monik sendiri ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya saya juga masih penasaran sih Mas, ada beberapa begitu ya. Oke, Kalau dilihat. tanya aja Mbak. Nggak apa-apa. Oke, coba untuk tadi kan sudah misalkan kayak input jendela, kemudian apa namanya pintu begitu kan, berarti hampir mirip dengan bagaimana cara kinerja SketchUp bisa dikatakan seperti itu gitu ya Mas ya. Nah, kalau untuk misalkan untuk furniturnya sendiri kita agak ngobrolnya agak sedikit detail mungkin ya Mas, karena kan Iya, terkait betul. itu ada semacam mungkin kloset ya. Nah, iya. itu kalau untuk di Revit sendiri kan kalau di desain interior kan bisa ditampilkan itu Mas ya. Itu Iya. apakah juga bisa di Revit begitu Mas? Oh, bisa banget. Jadi nggak cuman interior yang khusus buat ruangan, tapi ya banyak, ada juga yang misalnya kayak bathtub ya. Bathtub, sink. Ini kita coba saya buka load komponen. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada macam-macam. Mulai dari parking space-nya, ada meja yang biasa, meja kantor. Lalu misalnya saya load di sini. Ini kita ke furniture ya. Furniture ada bed. Di sini kita bisa lihat ada beberapa kursinya. Lalu kalau misalnya kebutuhan, nah di sini ada plumbing. Misalnya plumbing deh. Structural, equipment. Nah di sini ada water heater misalnya. Kalau misalnya mau pakai water heater. Nah di sini ada bathtub. Nih ada bathtubnya nih. Jadi kita bisa tambahin bathtub ke dalam desain kita. Lalu sink-nya juga kita bisa tambahin sink-nya. Misalnya sink buat let's say buat yang di dapur atau yang buat di kamar mandi, kita bisa tambahin di sini. Jadi banyak banget yang bisa di placement di Revit ini. Itu sih Mbak. Berarti cukup menarik ya Mas Arik ya, karena di dalam Revit pun nggak hanya cuma bisa 2 dimensi, tapi juga bisa dikatakan begitu ya Mas, untuk bisa sampai ke desain interiornya juga gitu. Oh ya, maaf Pak. Menarik. Ya. Oh iya. Ya, mohon maaf Pak. Oke, kalau gitu mungkin ada tambahan lagi Mas untuk informasi mengenai ini. Siapa tahu mungkin nanti dari teman-teman yang sudah hadir, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir, bisa lebih tertarik lagi begitu? Nggak cuma arsitektur aja sih, paling kalau misalnya kita, kan karena di Revit ini multidimensi ya, multidisiplin maksudnya, multidisiplin, jadi semua disiplin yang ada pada proyek itu kita bisa kerjakan pada Revit ini, mulai dari komponen beton, baja, atau precast, lalu MEP itu kita bisa buat di sini. Jadi mungkin dari sekarang kita bisa persiapkan nih transisi mulai dari 2D ke 3D-nya, karena nanti mungkin Bapak Ibu bisa ngerasain sendiri kemudahan dari aplikasi pendukung BIM seperti Revit ini. Mungkin itu aja sih Mbak dari saya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi,
Saya akan kembalikan ke Mbak Monik. Oke, kalau begitu siap. Terima kasih ya Mas Arik atas penjelasan materinya. Bagaimana Bapak dan Ibu, cukup menarik ya, karena kan dikasih live demo ini dari Mas Arik begitu ya, bagaimana cara dari AutoCAD ke Revit, kemudian kita coba lihatnya dan tahu bahwa ternyata 3 dimensinya mirip begitu ya caranya untuk seperti yang biasa digunakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya juga ingin memberikan informasi begitu apabila dari Bapak dan Ibu membutuhkan atau ingin informasi detail dan ingin bertanya atau nantinya mungkin ke depannya ada diskusi lanjutan begitu, Bapak dan Ibu boleh ya untuk menghubungi kami melalui email dan WA atau chat begitu. Untuk nomor telepon dan emailnya sudah kami sampaikan di kolom chat ya. Dan apabila Bapak dan Ibu sempat tertinggal di awal penjelasan materi, mungkin Bapak dan Ibu dapat menonton kembali di channel YouTube kami nanti begitu. Karena nanti Bapak dan Ibu bisa bolehlah ya untuk dibuka di YouTube kami di Cipta Satria Informatika, dan jangan lupa untuk di-subscribe dan klik tombol loncengnya agar nanti Bapak dan Ibu dapat notifikasi update video apa saja dari kami biar gak ketinggalan gitu. Oke, dan kami juga ada beberapa media sosial yang bisa di-follow untuk update promo dan informasi terbaru dari Teknologi Engineering Autodesk, dan kami juga punya informasi atau portal informasi berupa Teknologi Center, Cipta Satria Teknologi Center yang berisi troubleshooting dan tips penggunaan software Autodesk. Baik, Bapak dan Ibu, kami juga ingin memberikan informasi ini untuk Bapak dan Ibu sekalian bahwa di CSI sedang ada promo yang berlangsung ya, yaitu training online Autodesk, promo diskonnya 20%. Menarik ya. Nanti Bapak dan Ibu dapat kelas seperti pada saat offline dari pukul 9 pagi hingga 4 sore, dan ada banyak benefit lainnya. Dan promo ini berlangsung hingga 4 Agustus 2021 ya Bapak dan Ibu. Dan di CSI juga ada portal platform e-learning yang membantu pekerjaan Bapak dan Ibu pada saat menghadapi problem. Nah, di platform ini tidak hanya berisi dokumen pembelajaran, tapi juga terdapat video, workflow, reporting, dan masih banyak lagi. Untuk teks bahasa juga bisa dipindah ke bahasa Indonesia juga. Oke, nanti apabila Bapak dan Ibu ingin informasi lebih detail atau ingin bertanya-tanya, boleh ya, feel free saja, nanti boleh kirim email ataupun chat via WA, begitu. Atau mungkin juga telepon via WA boleh. Nah, kami tunggu ya Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kami cukupkan. Sekian untuk free webinar dan live demo hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan nantikan webinar kami selanjutnya dengan tema-tema yang menarik ya, untuk menambah informasi teknologi engineering Autodesk, knowledge dan skill sehingga membantu menyelesaikan pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Stay safe dan stay healthy ya Bapak dan Ibu semua. Sampai ketemu lagi. Selamat siang dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.